Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati, lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Sekarang gini deh, kalau mau niat baik, kalau menurut saya, boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang. Nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh gak, baru kurasa tuh, gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Jadi dulu dia kebak daerah, gue kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya berhenti tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah gak rakyat tahu soal itu? Gak tahu. Dia bilang gaji kecil gak boleh naik demi rakyat. Nanti naik gimana, semua ribut. Saya gak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga gak terima. Anda dapat kinerja, aku gak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga gak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau gak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1. Yang restoran makan, hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal. 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi tuh gak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gua. PB1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gua mau kok gak bisa deposito lagi? Kok tinggal 700-800 juta setahun sisanya? Kan bapak udah berkurang penghasilannya. Jadi begitu ada yang mau mecat gue jadi gubernur. Kan dia bilang kan mau pecat gue jadi gubernur gitu kan. Ya gue bilang kalau lu bisa pecat gue ya gue terima kasih lah. Gue keluar lah. Gue kerjanya gajinya gak cukup kok sebetulnya pas-pasan dia gak nyolong. Lu mau mecat gue ya gue terima kasih. Baik waktu gue kalah liat muka gue sedih gak? Biasa aja kan. Gue happy-happy aja. Cuma memang nolong orang lebih banyak jadi pejabat. Waktu gue di Pertamina gue ngomong kok. Suruh gue Pertamina tadi mau suruh gaji dirut kan. Oke, bonusnya berapa? Kalau gue bisa kasih untung 5 miliar dolar boleh gak 50 miliar? Ada aturannya. Oke, gue mau. Profesional dong. Mainin demo. Jangan jadi dirut dulu ya. Demo nih, jadi komut. Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Gak serius gue jadi dirut. Ya. Sampai 2029 akan ada ini lagi baru, tidak, pasti mereka akan terus ingin berkuasa. Begitu, jangan kita diam sebagai rakyat. Kita tidak boleh membiarkan negara ini mereka kuasai tanpa arah.
hancur negara kita yang ada. Begitu menurut saya sih Bang Bara ya. Ini sedikit saya berikan sedikit ulasan. Kita ketahui di kasus Jessica Wongso, Roy Suryo dan Resmond pernah menjadi musuh bebuyutan. Di sini saya coba mendeteksi apakah masih ada riak-riak sandiwara-sandiwara di dalam lingkaran kasus ijazah Jokowi ini. Bisa terjadi kemungkinan bahwa Resmond adalah orang-orang dari Jokowi dan dalam lingkaran Jokowi itu sendiri untuk membuat suasana menghipnotis rakyat dengan ijazah isu-isu receh seperti ini. Dengan adanya Resmond, seorang ahli dari S3, seorang dokter, seorang ahli, ini menjelaskan saya akan coba membuat suasana isu-isu itu semakin berkembang. Dan rakyat saat ini sudah terpecah. Ada yang berpihak kepada Resmond, ada yang berpihak kepada Jokowi. Tapi perlu Anda ketahui rekan-rekan, kita sangat jeli. Penciuman rakyat Indonesia ini sangat alamiah. Apakah memang ada ketulusan di antara kelompok aktivis ini untuk mengungkap kebenaran ini? Apakah mereka satu lingkaran? Nah, kita harus mentelusuri itu juga. Tidak ada melepas kemungkinan di sini bahwa mereka adalah termasuk gerombolan-gerombolan daripada pemecah belah bangsa ini. Karena di sini ada kasus isu-isu yang lebih besar. Untuk menutupi isu-isu itu maka dibuat isu ijazah palsu. Dan ijazah palsu ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. You understand, my brother, my sister, my duster. Nah, itulah ketajaman dari seorang bara keadilan. Dia mampu mendeteksi hal-hal yang belum terjadi. Tapi saya pastikan mereka adalah kelompok-kelompok yang sering membuat kegaduhan. Siapa aktor sebenarnya? Yaitu Jokowi, sang penjahat kelam ini. Brother, My sister, my good sir. Hey. My sister, hey. my brother. Ya, silakan brother. Kamu tadi ngomong my sisteran. Lu tahu nggak? Kapolri aja ditantang sama itu Resmond. Anda belum tahu, Anda masih cetek dalam Anda berpikir. Anda terlalu pintar. Itulah sandiwara, Sudah. Jangan ada Itulah keributan. sandiwara, brother. Ya, Anda bisa melihat. Sudah. Sudah. Intinya begini, jangan ada keributan. Kita tunggu saja dan kita kawal. Tetapi kalau ijazahnya si Jokowi palsu, saya sangat yakin karena dia tidak punya kualitas yang baik sewaktu jadi kepala negara. Cara bicaranya pun seperti orang tidak berpendidikan. Kalau menurut saya seperti itu ya, saya masyarakat awam. Kita ke Bunda Borneo, silakan Bunda Borneo. Assalamualaikum. Saya juga mau ikutan kayak Bang Bara ini ya, pakai bahasa Inggris. Brother and sister, we talk the talk and only talk the talk. Medaster juga. Bang Bara nyebut Medaster juga. Daster siapa Bang Bara? Ya lanjut Bunda Borneo. Detok, kok. Udah, stop dulu. Ya, kalau tentang apa ya, tentang misalnya Rismon itu saya yakin dia bukannya orang si Mulyo Jokowi ya, karena gini, dia itu dari UGM. Karena apa? Dia bersuara, dia malu seandainya ada orang-orang yang sebenarnya bukan alumni UGM, mungkin bahkan tidak sekolah sama sekali, kok make label UGM begitu. Makanya dia itu berjuang apa? Untuk dia, alma mater dia gitu kan. Nah, kemudian mengapa kita yakin menduga bahwa ijazah Jokowi ini palsu? Satu, Jokowi hidup itu tahun berapa? Zaman Soeharto. Kata informasi Bambang Tri, zaman Jokowi itu kan anak PKI dulunya ya. Nah, zaman Soeharto, anak-anak PKI itu kan memang tidak boleh sekolah zaman dulu. Nah, ini bukan kita mengatakan bla bla bla, enggak. Ini fakta zaman dulu, zaman Soeharto itu memang tidak bisa Tidak boleh sekolah, Bunda Borneo. Ya, masuk PNS aja tuh diteliti keturunan-keturunannya. Ya, bukan tidak boleh sekolah, tapi tidak boleh sekolah di negeri, kuliah pun tidak boleh di negeri itu, bukan tidak boleh sekolah. Ya. Jadi itu bisa seperti itu gitu kan, bisa aja gitu kan, kita nggak tahu juga. Nah, kita ini kan menduga kan. Nah, kemudian kita lihat rata-rata lulusan UGM, lihat pemikirannya begitu ya. Juga mohon maaf, cara berbahasa Inggrisnya sejelek-jeleknya lulusan UGM gitu kita lihat. Seperti Dr. Tifa, Pak Anies Baswedan, siapa tadi yang barusan kita sebut, Pak Rismon, juga masih banyak yang lain-lain itu UGM semua itu yang pada melaporkan Jokowi itu kan orang-orang UGM sendiri begitu kan, yang cerdas-cerdas begitu kan. Nah kemudian kemudian begini,
kalau memang Jokowi itu pernah mengenyam pendidikan di UGM, tentu nasionalismenya tinggi. Tapi mengapa membuat PIK 2 itu kok patung naga? Patung naga dijadikan PIK 2 segala macam yang tidak ada sekali bentuk nasionalismenya sebagai masyarakat, sebagai orang Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dia mengangkat seorang tukang sulap menjadi kolonel, Deddy Corbuzier. Kan begitu kan? Jungkir balik semua dibuat. Jadi kok aneh gitu. Semua nak ditabrak-tabrak gitu. Nah, kemarin terakhir juga melaporkan tanpa mau menunjukkan ijazah aslinya. Kok sakral banget, keramat sekali ijazahnya gitu kan. Tinggal tunjukkan aja di Polda Metro Jaya, apa susahnya begitu kan. Kok mini dengan alasan HAM segala macam. Banyak betul cengkonek-cengkoneknya gitu kan. Nah itu. Jadi sungguh aneh gitu. Tapi kita menduga sih memang sulit ya untuk mengatakan ijazah itu asli karena apa? Didukung oleh kelakuan personalnya Jokowi sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sedikit saya ini Bun, ya enggak ya? Ya ini Rismon, ya Roy Suryo, ya Dokter Tipa ini orang pintar gitu ya. Kayaknya jauh panggang dari api kalau untuk jadi pengkhianat, ya enggak ya? Kalau kita lihat ya semestinya kalau kita ya menduga-duga ya kita lawan dengan kajian ilmiah dia gitu ya. Ya kita lawan, jangan menduga-duga gitu, ya enggak ya? Dan saya ingatkan semuanya ya, jangan membesar-besarkan Jokowi, ya enggak ya? Karena di belakang Jokowi ini oligarki dia. Kalau dibesarkan Jokowi ini ya seolah-olah takut kita ya. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Ya enggak, gimana caranya kita ngebongkar masalah ini Intercept, semua. Pak Nirwana. Kan begitu. Intercept. Oke, langsung. Rakyat Indonesia tidak pernah takut sama si Jokowi dan kita tidak membesarkan si Jokowi. Kita ungkap semua kebusukannya. Itu harus biar semua rakyat tahu dialah presiden terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia yang sudah mengacak-acak negara kita. Itu Bang Nirwana. Jangan halangi rakyat bersuara untuk menjebloskan dia ke penjara. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Sekeluarganya juga harus dihukum karena sudah maling duit kita, sudah maling hak rakyat. Itu Bang Nirwana. Saya nggak setuju kalau dibilang jangan membesar-besarkan nama Jokowi. Si Jokowi itu namanya udah nggak besar. Dia sudah besar. Ya, si Barbara tadi kan Dia ngomong tuh kan busuk. begini, kita ini akan terpuruk sampai 2029 karena ada matahari kembar ya. Seolah-olah dia membesarkan Jokowi gitu. Kan begitu. Tujuan saya seperti itu. Si Bara tadi kan Itu aja. banyak berhayal. Sebenarnya yang mimpi terlalu tinggi itu Jokowi sendiri. Mimpi terlalu ingin jadi pemimpin, mungkin pemimpin yang dalam waktu lama, mungkin dia bermimpi menjadi pemimpin selamanya, bahkan mungkin dia ingin menjadi raja begitu kan. Jokowinya itu yang mungkin bermimpi terlalu lama, bukan rakyat. Rakyat udah nggak suka gitu loh. Yang suka tuh hanya ternaknya sendiri aja. Gitu. Ya betul Bunda. Ya nambah sedikit Bunda ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Bara tadi mudah-mudahan tidak betul. Karena kita melihat statement dari Bang Rismon itu memang ya mudah-mudahan beliau tegak lurus lah. Kalau melihat statementnya beliau kan memang keras. Ya mudah-mudahan kan beliau tegak lurus betul-betul mau menegakkan kebenaran. Kita doakan bersamalah supaya masalah ijazah ini terang benderang clear. Kita sudah capek lelah mendengarkan berita-berita tentang ijazah palsu ini. Betul apa yang dikatakan Bunda Borneo tadi. Apa sih susahnya kita punya ijazah? Selesai kok, clear masalah itu. Ya mungkin karena ada kepentingan apapun yang Pak Jokowi lakukan ke depan ya kita tidak tahu lah. Mudah-mudahan lah segera clear. Nah kemudian juga apa yang disampaikan Bang Sianir tadi juga betul, potensi desintegrasi bangsa itu akan terjadi ataupun berpeluang ke depan itu akan terjadi karena sudah ada tanda-tanda ada 4 provinsi. Nah mungkin karena itu Bunda, ketidakadilan di masing-masing daerah, sumber daya alam yang melimpah, kemudian juga dampaknya ke masyarakat sekitar ya cuman kecil. Nah sehingga rasa keadilan dan itu betul-betul dirasakan oleh daerah. Saya tinggal di Gorontalo Bu, di Sulawesi. Di Gorontalo ini masing-masing kabupaten itu ada tambang emas Bu. Karena saya tinggal di Gorontalo daerah lama dan asli saya Solo Ibu Bunda. Nah itu di Sulawesi, khususnya di Gorontalo aja, provinsi Gorontalo itu ada tambang emas banyak di situ, masing-masing kabupaten ada semua.
Nah, belum lagi ke Sulawesi Tengah, Morowali itu luar biasa itu Bu, tambang segala timbang nikel ada semua di situ. Nah, apa yang disampaikan Bunda Herna tadi betul. Sumber daya alam melimpah, dijual kemana kita tidak tahu. Kita hanya jadi korban tentang ya pajak dinaikkan dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini tidak dicegah, kapan akan berakhir? Apakah akan kita seperti terus kita jadi penonton dan sebagainya? Nah, kalau selama hukum di Indonesia tidak ditegakkan, ya inilah yang terjadi, korupsi merajalela, triliunan, kemudian juga dari kita sering melihat penegak-penegak hukum yang ya tanda kutip ada yang kena suap dan lain sebagainya. Sampai kapan negeri ini akan gemah ripah loh jenawi? Nah, mumpung kita belum terlambat, artinya marilah kita sama-sama menyuarakan kebaikan demi rakyat Indonesia kita semua. Karena apa? Pak Prabowo itu pernah menyampaikan kalau Indonesia begini terus tahun 2030 itu akan lenyap. Nah, jangan sampai terjadi ini. Karena Indonesia itu sumber daya alam itu dari ujung timur sampai barat itu semua ada semua. Jadi kalau di dunia ini krisis pangan, orang dunia itu cemburu sama Indonesia. Semua dikuasai oleh asing. Di Morowali itu yang menguasai orang asing semua, tambang emas, nikel dan lain sebagainya. Luar biasa di situ, Bu. Mungkin kalau Bapak yang pernah ke Morowali ataupun ke daerah tambang yang lain, luar biasa. Nah, rasa keadilan yang belum pernah sedikit dirasakan oleh masing-masing daerah. Ya, ini yang menimbulkan adanya beberapa daerah yang kemarin kita lihat di PBB itu memunculkan untuk merdeka. Nah, ini kalau tidak kita cegah dari sekarang, potensi itu kan ada. Karena itu ketidakadilan itu. Itu dulu Bunda Herina, mungkin teman-teman ada yang mau menambah silahkan. Bang Heri. Terima kasih. Ya, silakan Bang.